Kabar kedekatan antara selebritis papan atas yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional Verrel Bramasta dengan Putri Zulkifli Hasan belakangan ini semakin santer diberitakan. Bukan tanpa sebab, kabar ini bermula usai Putri Zulkifli Hasan mengunggah potretnya bersama Verrel. Usai keduanya sama-sama dinyatakan menang dalam pemilu legislatif dan resmi melenggang ke Senayan. Menariknya, pada unggahan itu, Putri Zulhas menuliskan pula sebuah pesan penuh arti, seolah memberi tanda bahwa keduanya tengah menjalin kedekatan. Dan yang menariknya lagi, Ibunda Verrel Bramasta terlihat turut menuliskan komentar dalam unggahan tersebut. Lantas, mungkinkah diam-diam Putri Zulhas dan Verrel Bramasta telah mendapatkan restu dari Vena Melinda? Dan seperti apakah pula sosok Putri Zulkifli Hasan di mata Ibunda Verrel Bramasta? Ya, yang terbaik buat mereka berdua, karena kan aku lihat juga dua-duanya memang politisi yang akan membuat DPR saya rasa menjadi lebih berwarna ya, karena mereka masih muda-muda semua. Pokoknya yang terbaik buat mereka berdua. Aku udah kenal ya Mbak sama Mbak Putri? Oh, kenal banget. Gimana kesannya Mbak Putri? Ya, si smart woman, kemudian independen, dan yang pasti aku tahu banget banyak sekali visi misinya untuk menjadi politisi. Jadi aku doakan semua yang terbaik. Kalau oke Mbak Vena pasti oke. Pokoknya bismillah yang terbaik. Pokoknya yang terbaik buat anakku, karena kan aku ibu ya, insya Allah aku doakan terus yang terbaik, jodoh, kemudian rezeki, pekerjaan. Ucapan-ucapan manis Vena Melinda untuk Putri Zulkifli Hasan memang seolah membakar api harapan para penggemar agar Verrel cepat-cepat melanjutkan kedekatan ke tahap yang lebih serius. Terlebih lagi, belakangan ini Verrel Bramasta terlihat semakin dewasa dan dinilai telah siap untuk membina rumah tangga bersama wanita idamannya. Hal itu pun tidak hanya terbesit di benak warganet, tetapi juga di hati sang ibunda. Ya, beberapa waktu yang lalu, Vena Melinda sempat menceritakan bahwa dirinya sudah begitu mengharapkan agar sang putra sulung tercinta segera mengakhiri masa lajangnya. Lantas, apa yang membuat Vena Melinda begitu yakin bahwa putranya siap menjadi kepala rumah tangga? Serta benarkah pula Vena juga sudah tidak sabar menggendong cucu dari Verrel? Sekarang kan ini ya beda, jadi buat aku doakan terus mudah-mudahan tahun depan Verrel udah di DPR RI dan dapat istri yang teman ibadahnya yang soleha. Verrel yang pingin, kalau aku mah cuma doain, karena buat aku kan Verrel tahun depan berarti 29 ya. Buat aku sih it's okay, karena udah cocok, dia udah punya pekerjaan, udah settle. Tinggal nanti dari Allah dikasih jodoh yang terbaik. Tapi kan aku sebagai ibu selalu mendoakan Verrel, Atala, Fania. Tapi kalau Verrel kan kayaknya dia sendiri yang pengen punya keluarga sendiri gitu. Sementara itu, walaupun hingga sampai saat ini Verrel Bramasta belum juga melepaskan masa lajangnya, bukan berarti dirinya tak mampu memberikan kebahagiaan mendalam bagi Vena. Pasalnya, belum lama ini Verrel telah berhasil merealisasikan doa sang ibunda yang lain, yaitu meneruskan langkahnya di parlementer. Seperti diketahui, Verrel Bramasta merupakan salah satu dari segelintir nama yang terpilih menjadi wakil rakyat dalam kontestasi pemilu 2024. Mengingat dirinya yang telah terlebih dulu mencicipi dunia politik, Vena Melinda lantas memberikan petuah-petuah bagi sang putra. Lantas, apa sajakah masukan dari Vena Melinda agar Verrel Bramasta mampu menjadi wakil rakyat yang amanah? Bersyukur ya kepada Allah, aku nggak nyangka Verrel di usianya 27 tahun, aku aja waktu itu 37 tahun, jadi beda 10 tahun. Tapi memang
dia rezekinya tuh bagus karena kan juga dia kan perbuatannya baik ya, banyak sekali dia. Kalau menurut aku perubahan makin kesini makin mature, makin responsible terhadap, dia kan punya banyak pegawai. Aku bangga bahwa salah satu dari anakku bisa meneruskan karir politik ibunya. Sekali lagi aku cuma bilang, Feral di DPR RI kamu harus benar-benar firm ya, firm itu punya karakter, jadi politisi yang nggak nanggung gitu. Kamu harus belajar bagaimana berpolitik yang jujur, berpolitik yang, jadilah politisi yang amanah. Nah itu nanti dia akan cepat belajar deh. Yang paling penting aku senang dia bisa mengadopt apa yang aku kerjakan dulu waktu dia kecil. Ternyata dia punya inspirasi meneruskan. Karena kan jarang ya, biasanya anak umur dia masih yang hura-hura. Karena politik itu berat loh. Tanggung jawabnya berat dan dia harus mengubah lifestyle kan. Aku bilang karena beda nih kamu jadi artis, mungkin kamu ada readers. Kalau sekarang kamu harus ngeblend, harus lebih membumi, harus lebih lifestyle-nya, mungkin harus lebih down to earth ya, mungkin dari pakaian yang branded dan lain sebagainya harus bisa kamu rubah gitu. Karena kalau sekarang masyarakat tuh jeli banget gitu, lebih suka orang yang down to earth. Nah itu saya rasa Feral akan cepat lah adjusting gitu. Dengan dia lari ke politik, aku pesannya cuma satu, kakak mesti upgrading ya, khususnya education, karena dia kan nanti katanya mau di komisi 1. Intinya kalau jadi anggota DPR RI karena TA, tenaga ahli adalah sarjana strata 2 gitu, S2, dia harus bisa upgrading. Alhamdulillahnya dia mau ambil short course kan di London. Namanya kita menjadi anggota DPR tuh kita akan mengeluarkan undang-undang, dia harus ngerti tuh legislasi, dia harus paham lah gitu, jadi harus upgrade. Kedua, dia nggak boleh nyambi, dia benar-benar harus fokus sebagai wakil rakyat karena belum nanti katanya mau masuk BKSAP kan, BKSAP itu Badan Kerjasama Antar Parlemen, jadi itu alat kelengkapan di DPR. Nah itu pasti parlemen to parlemen bilateral ya, atau mungkin nanti dia akan ke United Nation, jadi aku bilang kamu harus fokus, nggak bisa kamu nanti nyambi jadi artis. Dan alhamdulillah dia komit. Dan yang terakhir aku pesan sama dia adalah dia harus firm. Jadi kalau punya TA atau siapapun itu dia harus bisa performa dia ya sebagai politisi itu bisa diakses sama masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang nggak ngerti. Jadi anggota DPR itu bukan eksekutif. Jadi nanti di Komisi 6 banyak program pro rakyat, nah nanti TA-nya bertugas untuk bisa menjemput bola. Jadi jangan sampai nanti kok nggak ada ininya kerjanya, padahal sebenarnya kita tuh membuat legislasi, membuat anggaran dan melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi itu harus punya TA yang solid sih menurut aku.